Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil muttaqina wa qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa Al-Bahjah TV, sahabat ragam sunnah nabawi, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bisa kembali dalam program Ragam Sunnah Nabawi. Kita akan bersama-sama belajar dan mengenal tentang kesunahan-kesunahan yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam kesehariannya. Kami persilahkan kepada para sahabat yang ingin menyampaikan pertanyaannya terkait tentang sunnah-sunnah Nabi. Perkenalkan Ustadz, nama saya Dwi. Saya mau izin bertanya bagaimana sunnah dalam berkendara. Mohon jawabannya. Assalamualaikum. Terima kasih kami ucapkan kepada sahabat yang telah menyampaikan pertanyaannya tentang bagaimana kesunahan saat berkendara. Pada episode Ragam Sunnah Nabawi sebelumnya, kita telah menyampaikan tentang kesunahan saat bepergian. Kesunahan saat berkendara dan sunnah ketika bepergian tidak jauh berbeda. Karena biasanya orang ketika ingin bepergian tentunya dia akan memilih kendaraan. Mungkin kendaraan sepeda motor, mobil, pesawat, ataupun kendaraan yang lainnya. Maka disunahkan dan dianjurkan saat kita sudah berada di atas kendaraan, tentunya jangan lupa kita untuk membaca doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa tersebut yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan kendaraan ini dan tidaklah kami berkuasa untuk menundukkannya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Ini doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, atau mungkin apabila sahabat ingin menambahkan doa yang lainnya, ditambahkan seperti misalnya Allahumma inna nas'aluka fis safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda, sampai akhir doa. Mungkin sahabat bisa melihat doa lengkapnya di dalam buku wirid, mungkin di buku wirid Al-Bahjah ataupun buku wirid yang lainnya. Itu yang pertama. Dalam berkendara disunahkan agar kita tidak lupa untuk mengawali dengan doa. Kemudian tentunya demi keselamatan kita semua saat di perjalanan, agar kita selalu mematuhi aturan-aturan lalu lintas. Seperti misalnya bagi yang mengendarai sepeda motor, jangan lupa untuk memakai helm. Bagi yang mengendarai mobil, jangan lupa untuk memakai sabuk pengamannya. Ketika di jalan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, lampu merah, marka jalan, ataupun rambu-rambu yang lainnya. Itu semua demi keselamatan kita dan juga demi keselamatan orang lain. Terkadang ada orang yang dia tidak mengindahkan aturan-aturan lalu lintas. Dia merasa ketika di perjalanan dia sudah hebat, merasa tidak akan celaka. Misalnya tidak pakai helm atau menerobos lampu merah, atau mungkin ketika dalam berkendara dia sambil main handphonenya. Dia merasa saya nggak apa-apa, insya Allah nggak terjadi apa-apa. Iya, memang Anda orang hebat, Anda jago lah, Anda luar biasa hebat di dalam berkendara, tapi mungkin Anda sedikit kurang cerdas dan kurang kepekaan di dalam hati Anda. Kenapa? Karena ketika seseorang melanggar aturan lalu lintas, tentunya yang bukan hanya mengancam keselamatan dirinya saja, akan tetapi juga mungkin mengancam keselamatan orang lain. Mungkin Anda nggak apa-apa, tidak celaka, tapi mungkin orang lain karena mungkin kagok atau sebagainya sehingga bisa celaka. Oleh karena itu, tetap kita mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Para pemirsa Al-Bahjah TV, sahabat ragam sunnah nabawi yang dimuliakan Allah. Kemudian adab berikutnya, kesunahan berikutnya saat berkendara adalah agar kita tidak terlalu memacu kendaraan secepat-cepat mungkin. Artinya nggak kebut-kebutan.
Apalagi di zaman sekarang yang kita ketahui bersama bahwasanya jalanan sudah sangat ramai, aktivitas yang sangat padat. Kalaupun kita terlalu ngebut di dalam memacu kendaraan, nggak ada gunanya juga. Dalam contoh misalnya, kita memacu kendaraan di atas batas maksimal yang sudah ditentukan, ternyata di depan ada lampu merah, ujung-ujungnya kita bakal berhenti di sana. Jadi paling-paling cepatnya atau paling-paling kita kalau sudah terlalu ngebut, paling lebih cepatnya hanya beberapa menit saja. Kita malah membuang energi, lebih capek, kemudian juga mungkin membuang bahan bakar yang sangat banyak. Jadi normal-normal saja, biasa-biasa saja. Maka agar kita ketika di jalan tidak terlalu kebut-kebutan, tidak terlalu tergesa-gesa, kita sudah atur waktu serapi mungkin sehingga kita ketika berangkat sudah dengan persiapan, ketika di jalan tidak perlu untuk memacu kendaraan di atas batas maksimalnya. Kemudian di antara adab dan kesunahan berikutnya saat berkendara adalah kita harus bisa menahan emosi kita. Kesabaran harus kita besarkan juga, harus kita tingkatkan. Kenapa? Karena mungkin aktivitas yang sangat padat di jalan, terutama di kota-kota besar. Pasti tentunya mungkin ada orang yang ketika kita lagi naik kendaraan, sedang berkendara mobil ataupun motor, ada orang yang nyenggol, ada orang yang misalnya tidak mematuhi lalu lintas hingga nyerobot seenaknya. Ini terkadang mungkin memicu emosi kita. Maka di sini kita dituntut untuk lebih bersabar. Jangan sampai gara-gara kita kurang sabar akhirnya memicu keributan ataupun bisa keluar kalimat-kalimat kotor, kalimat cacian atau kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan. Ya, seseorang itu dikatakan hebat kalau dia bisa menahan emosi dan juga amarahnya. Rasulullah SAW beliau pernah menyampaikan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan laisa syadidu bis-sur'ah. Orang kuat itu adalah bukan orang yang jago bergulat, bukan orang yang hebat, tetapi innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang hebat itu, orang kuat itu adalah seseorang yang bisa menahan amarahnya, menahan dirinya saat dia marah. Inilah orang hebat, orang yang bisa menahan emosinya saat emosinya sedang meluap-luap. Maka dari itu, coba kita melatih kesabaran kita saat berkendara. Kalaupun ada orang yang memang sedikit membuat kita emosi kesal, tidak perlu untuk kita ambil pusing ataupun tidak perlu untuk kita tanggapi. Karena yang ada akan malah memicu keributan hingga mungkin lebih menghambat perjalanan kita. Para sahabat Al-Bahjah TV, pemirsa Ragam Sunnah Nabawi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah di antara beberapa kesunahan-kesunahan saat kita berkendara, yaitu jangan lupa membaca doa, kemudian patuhi rambu-rambu lalu lintas. Sekali lagi, ketika kita mematuhi rambu-rambu lalu lintas, itu semua bukan hanya demi keselamatan kita saja, tetapi juga untuk keselamatan orang lain. Ingat, Rasulullah SAW beliau pernah bersabda dalam hadis lainnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga dia bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Sebagaimana kita tidak ingin kalau diri kita celaka, kenapa-napa saat di jalan, tentunya kita juga tidak ingin jika hal tersebut terjadi kepada saudara kita. Maka jadilah kita orang yang punya kepekaan, kepedulian kepada sesama, bukan hanya mementingkan diri kita sendiri. Itulah sedikit atau sekilas beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika berkendara. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kepada kita semua, Allah jaga kita di dalam perjalanan kita, Allah berikan perlindungan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan nama saya Topan Rivaldi. Mohon bertanya Ustadz, apa sih kesunahan di saat bersin dan menguap? Terima kasih Ustadz, mohon jawabannya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada sahabat yang telah menyampaikan pertanyaannya tentang bagaimana kesunahan saat bersin atau dan juga menguap. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Rasulullah SAW beliau bersabda, innallaha yuhibbul untasa wa yakrahut tatha'uba.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai bersin dan Allah tidak menyukai menguap. Ulama menjelaskan makna hadis ini. Apa maknanya Allah suka dengan bersin? Maksudnya Allah suka dengan sebab bersin. Biasanya orang ketika bersin itu tidak serta-merta disebabkan karena ada virus atau sakit. Tapi mungkin bersin itu menunjukkan badan yang sedang fit, yang siap digunakan untuk aktivitas misalnya. Maka dari itu Allah suka dengan orang yang bersin. Sebaliknya Allah tidak suka dengan orang yang menguap, maknanya Allah tidak suka dengan sebab-sebab yang menyebabkan orang menguap. Karena biasanya menguap itu adalah faktor karena terlalu banyak makan, sehingga badan terasa berat untuk diajak beraktivitas. Lalu apa yang disunahkan bagi kita saat kita bersin atau saat kita menguap? Nabi Muhammad SAW memberikan pendidikan kepada kita. Bagaimana saat kita bersin, apa yang harus kita lakukan. Kemudian saat kita mendengar orang yang sedang bersin, apa yang harus kita lakukan. Dalam lanjutan hadisnya, dalam hadis lain, ini kesunahan saat kita bersin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala, Nabi mengatakan, Kana Rasulullah, disebutkan bahwasanya kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bersin, beliau meletakkan tangannya atau bajunya atau misal sapu tangan di mulutnya. Ini yang disunahkan. Jadi kalau kita bersin, kita dianjurkan untuk menutup mulut kita dengan tangan atau dengan sapu tangan, dengan tisu atau semisalnya. Supaya apa? Ya tentunya supaya orang yang di sekitarnya tidak merasa risih. Karena mungkin nanti keluar sesuatu yang mungkin membuat orang lain tidak nyaman dengan keadaan tersebut. Kemudian juga disunahkan yang sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi, wa khafadha aw ghadda biha sautahu. Nabi ketika bersin, beliau berusaha untuk memelankan suaranya. Jadi jangan terlalu bersin dengan suara yang keras, karena khawatir akan membuat kaget orang lain. Ini hal yang disunahkan saat kita bersin, yaitu menutup mulut kita dengan sapu tangan, tisu atau semisalnya, kemudian berusaha untuk memelankan suara. Kemudian saat kita mendengar ada kawan kita, orang yang di samping kanan kiri kita bersin, apa yang harus kita lakukan? Nabi mengajarkan dalam sabdanya, fa'idha atasa fahamidallaha fahaqqun ala kulli muslimin sami'ahu an yushammitahu. Maka apabila salah seorang dari kalian mendengar kawannya itu bersin, lalu dia mengucapkan hamdalah, dia mengucapkan alhamdulillah, maka sudah menjadi keharusan bagi setiap muslim yang mendengarnya untuk mendoakannya. Doanya adalah yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Nah, ini kesunahan mendoakan orang yang bersin apabila dia mengucapkan hamdalah. Maka kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, kita tidak disunahkan untuk mendoakan dengan doa yarhamukallah. Sebagaimana dalam sebuah hadis lain disebutkan, pernah suatu ketika ada dua orang yang bersin di hadapan Nabi SAW. Salah satu dari keduanya mengucapkan alhamdulillah, yang satunya tidak mengucapkan. Maka Nabi mendoakan yang satu yang mengucapkan alhamdulillah. Maka yang tidak didoakan, dia bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau hanya mendoakan fulan, sedangkan engkau tidak mendoakan diriku? Maka Nabi menjawab, iya, karena kawanmu itu ketika bersin dia mengucapkan alhamdulillah, sedangkan dirimu tidak. Nah, maka doa yarhamukallah ketika mendengar orang bersin, kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau tidak bagaimana? Kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita dianjurkan untuk mengingatkannya. Kita katakan kul alhamdulillah, katakan alhamdulillah. Jadi kita ingatkan dulu. Ketika kita ingatkan lalu dia mengucapkan alhamdulillah, baru kita doakan dengan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kemudian orang yang bersin tadi, setelah dia didoakan oleh kawannya dengan doa yarhamukallah, disunahkan baginya untuk mendoakan kembali dengan doa yahdikumullahu wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikanmu hidayah dan semoga Allah memperbaiki urusanmu. Ini indahnya pendidikan dari
baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat bersin dianjurkan kita untuk saling mendoakan. Yang mendengar mendoakan orang yang bersin membalas doa kawannya tadi. Para sahabat Al-Bahjah TV, pemirsa Ragam Sunnah Nabawi dimanapun Anda berada, itu kesunahan saat bersin. Adapun kesunahan saat kita menguap sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang tadi kami hadirkan, riwayat Al-Imam Bukhari, wa amat tasa'ubu fa innama huwa minasyaiton. Adapun menguap itu datangnya dari syaitan. Maksudnya syaitan sangat senang dengan orang menguap. Kenapa? Karena orang menguap biasanya keadaan dirinya sedang berat untuk diajak aktivitas. Walaupun mungkin faktor menguap kan banyak. Ada orang menguap ya karena lelah, karena mungkin dia kurang tidur sehingga mengantuk. Yang tidak dianjurkan, yang menjadi aib adalah seseorang yang dirinya itu malas sehingga dia banyak menguap hingga tidak bisa diajak untuk beraktivitas. Dan baginda Nabi SAW seumur hidupnya beliau tidak pernah menguap. Mata sa'aban Nabi tidak pernah menguap dan tidak pernah bersendawa, karena beliau adalah sosok manusia yang sangat sempurna. Dianjurkan ketika kita menguap, yang Nabi ajarkan falyaruddahu mastata'a. Ketika seseorang menguap ya, maka hendaklah dia bisa menolak semampunya. Kalau bisa ditolak, artinya ditahan. Jangan sampai keluar suara. Kalau sampai keluar suara seperti misalnya seperti itu, maka kata Nabi, fa idza qalaha dhahika minhu syaitan. Kalau ternyata keluar suara maka syaitan akan menertawainya. Menunjukkan bahwasanya orang ketika menguap itu adalah menunjukkan dirinya yang sedang tidak enak untuk diajak aktivitas. Maka di sini diupayakan saat orang sedang menguap agar dia bisa menahannya. Bukan hanya itu, juga dianjurkan bagaimana cara kita ini selalu menjadi orang yang fit, orang yang tidak malas, giat untuk diajak beraktivitas. Karena Allah Ta'ala suka dengan seorang mukmin yang kuat. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minil dhaif, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Siapa orang mukmin yang kuat? Bukan kuat fisiknya, bukan kuat untuk mengangkat beban yang berat, tapi mukmin yang kuat maksudnya mukmin yang semangat, punya semangat, punya semangat tinggi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Harus seperti itu. Seorang mukmin tidak boleh bermalas-malasan. Para pemirsa Al-Bahjah TV, sahabat Ragam Sunnah Nabawi yang kami muliakan, itulah beberapa hal yang disunahkan saat bersin dan juga saat menguap. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan sunnah yang ringan ini, dengan harapan mudah-mudahan kita bisa ada kedekatan antara kita dengan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Para sahabat Ragam Sunnah Nabawi, pemirsa Al-Bahjah TV, para ikhwan, para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah tentang sunnah ketika berkendara dan kesunahan ketika bersin dan menguap. Kami simpulkan dari apa yang sudah kami sampaikan pada pada segmen sebelumnya, yaitu bahwasanya di antara kesunahan berkendara adalah tentunya kita awali perjalanan kita dengan doa. Kita berikhtiar memohon kepada Allah Ta'ala untuk diberikan keselamatan dan penjagaan. Kemudian juga dengan ikhtiar, yaitu ikhtiar secara zahir, yaitu mematuhi aturan-aturan lalu lintas. Dan upayakan ketika di jalan kita tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru demi keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Dan berusahalah juga kita agar senantiasa ketika di jalan untuk meningkatkan kesabaran kita. Ketika ada orang mungkin yang membuat kita tidak nyaman, kita berusaha untuk selalu bersabar agar tidak memicu keributan di jalan. Kemudian kesimpulan dari kesunahan bersin dan menguap adalah bahwasanya ketika kita bersin disunahkan untuk menutup mulut kita dengan tangan
atau dengan tisu, sapu tangan atau lain sebagainya. Dan mengucapkan alhamdulillah. Bagi orang yang mendengar kawannya bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka disunahkan baginya untuk mendoakan. Doanya adalah yarhamukallah. Dan bagi yang didoakan untuk kembali mendoakan dengan doa yahdikumullahu wa yuslih balakum. Adapun kesunahan menguap, disunahkan kalau kita menguap agar bisa menahan sebisa mungkin. Kalaupun tidak bisa, maka disunahkan untuk menutup mulut kita dengan punggung tangan kiri. Seperti itu. Ya, jadi disunahkan menutup mulut kita dengan punggung tangan kiri dan upayakan tidak sampai keluar suara. Itulah beberapa kesunahan tentang saat berkendara dan juga saat bersin dan menguap. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk bisa mengamalkannya. Mari selalu kita amalkan dan kita praktekkan segala kesunahan-kesunahan yang telah diajarkan, dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dengan harapan mudah-mudahan kita dijadikan umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ada kedekatan kita dengan beliau, ada ta'alluq, sambung hati antara kita dengan Nabi, dengan harapan mudah-mudahan kita kelak nanti di yaumil qiyamah bisa dikumpulkan di dalam barisan Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari selalu kami ajak kepada sahabat Al-Bahjah TV, sahabat Ragam Sunnah Nabawi, untuk terus mengikuti program Ragam Sunnah Nabawi. Kita sama-sama belajar dan mengenal lebih banyak tentang kesunahan-kesunahan dari Nabi Muhammad SAW. Kami persilakan pada kesempatan berikutnya kepada sahabat yang ingin menanyakan tentang kesunahan-kesunahan Nabi. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Hadani Allah wa iyyakum wabila taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.